Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Saya ambil firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17. Bapak Ibu bisa membacanya secara lengkap, tetapi saya akan membacakan di ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Yang demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itu, kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Sekali lagi saya ulangi. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah kita tahu bersama bahwa di dalam pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa mengatakan bahwa salah satu cara pemeliharaan iman dan perwataan Injil dilakukan dengan cara pembinaan iman kategorial. Pemeliharaan iman dan pewartaan Injil umat dilakukan dengan pembinaan iman kategorial. Nah, ini merupakan hal yang baik sebab di dalam latar belakang berpikirnya adalah bahwa pembinaan kategorial ini diadakan dengan maksud agar sasaran pemeliharaan iman dan pewartaan Injil itu dapat mendarat sesuai dengan perkembangan usia masing-masing individu. Jelas kalau kita tahu tentu anak-anak tidak bisa diajarkan mengenai Injil dengan bahasa-bahasa yang berat sebagaimana yang diterima oleh warga dewasa. Demikian pula warga dewasa juga tentu kurang suka apabila pemberitaan Injil ini dilakukan dengan cara-cara seperti anak kecil. Maka ini disesuaikan sesuai dengan usia, sehingga pendaratan akan pewartaan Injil dan pemeliharaan iman ini dapat dilakukan dengan baik. Nah, namun sayangnya seringkali Bapak Ibu hal ini menjadi permasalahan tersendiri. Sebab antar kategori atau generasi ini bisa semakin jauh semakin hari. Seringkali kita merasa bahwa urusan generasi atau kategori selain diri kita itu bukan menjadi kebutuhan diri kita. Jadi seumpama apabila kita masuk di dalam kategori adiuswo, mungkin lalu kategori anak-anak itu sudah bukan menjadi bagian yang penting bagi kita. Seringkali yang kita alami seperti itu. Sehingga kita cenderung acuh dengan kategori lain yang kita ikuti. Kita cenderung lalu tidak peduli. Bahkan tidak jarang juga saling bertentangan satu dengan yang lain. Melihat bahwa itu kebutuhan yang tidak urgent atau kebutuhan yang tidak penting. Lebih baik untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Padahal bagi golongan atau kategori yang satunya melihat bahwa hal ini menjadi bagian yang penting. Lalu kadang-kadang kita berseteru atau bersitegang dalam hal ini. Nah, akibatnya lalu antar generasi atau kategori dalam gereja ini semakin lama semakin jauh. Bahkan menaruh kecurigaan satu dengan yang lain. Nah, kan tetapi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu tahu bahwa pertumbuhan gereja dan jalannya gereja tentu tidak bisa ditentukan oleh satu kategori usia atau satu generasi saja. Sebab di dalam pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa juga mengatakan bahwa gereja itu bukan sekedar gedung melainkan seluruh umat di dalamnya.
Nah, itu berarti pertumbuhan dan perkembangan iman seluruh umat itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Pertumbuhan dan perkembangan iman anak-anak menjadi tanggung jawab kita, orang-orang dewasa, pemuda, remaja, adiuswa. Pertumbuhan iman pemuda remaja juga menjadi urusan bagi kategori anak, kategori adiuswa, kategori remaja dewasa, dan yang lain-lain. Jadi satu dengan yang lain saling bertanggung jawab. Keberadaan yang lain adalah pendukung pertumbuhan iman kita bersama. Gereja bisa berjalan, gereja bisa bertumbuh sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus ketika kita ada bersama dan saling mendukung, memperhatikan yang lain. Nah, hal ini sulit terjadi apabila kita hanya mengikuti ego kita saja, Bapak Ibu. Akan tetapi puji Tuhan, di dalam permenungan kita pada saat ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 14 sampai dengan 15 bahwa kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh Kristus, dan di sanalah kita diajak untuk melandasinya dengan kasih. Kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala kita. Dan kita satu tubuh yang saling bergerak bersama, yang saling menopang bersama. Demikian kita melakukannya dengan dasar kasih Kristus. Maka jelas bahwa kebutuhan kategori 1 merupakan tanggung jawab kategori yang lain. Merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari Bapak Ibu, kita sadari kembali bahwa kita tidak sendiri di gereja ini. Kita perlu merangkul yang lain dan bertumbuh bersama. Apabila ada hal-hal yang diperlukan atau dianggap penting oleh satu kategori, mari kita ikut ambil bagian. Mau tahu saja, sekedar mau tahu merupakan hal yang baik. Apalagi apabila kita mau membantu apa yang diperlukan, sehingga pertumbuhan iman kita bersama dapat kita topang secara bersama-sama. Kita tidak sendiri, kita ada bersama-sama dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.